Kita bersyukur karena pada hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari yang istimewa. Kenapa? Karena 2000 tahun yang lalu setelah Yesus mati pada hari Jumat Agung, kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematiannya. Kebangkitan Yesus Kristus bagi orang Kristen amat sangat penting karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah dasar iman dari kekristenan. Pertanyaannya adalah bagaimana seandainya Yesus tidak bangkit? Mari kita belajar bersama-sama. Kita berandai-andai sejenak. Bagaimana seandainya Kristus tidak dibangkitkan? Kita akan belajar dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-18. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-12. Tema kita pada saat hari ini adalah bagaimana seandainya Kristus tidak dibangkitkan. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 18 kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ke-12, Bapak Ibu Saudara ayatnya yang ke-13, dan yang selanjutnya sampai dengan ayatnya yang ke-18. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-12. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Lebih daripada itu, kami ternyata berdosa terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Dia telah membangkitkan Kristus, padahal Dia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat Paulus menulis surat ini, itu bukan berarti Paulus ini sedang santai-santai terus berandai-andai seandainya Kristus tidak mati gimana ya? Apa jadinya ya? Seandainya Kristus tidak bangkit gimana ya? Apa jadinya ya? Tapi Paulus menulis kitab ini atau surat ini karena ada sesuatu yang terjadi di Korintus. Apa yang terjadi? Karena ada orang-orang di Korintus yang tidak mempercayai kebangkitan orang mati. Kemudian di sini bukan Paulus ini ingin berandai-andai, tapi ini adalah penegasan. Paulus menegaskan kepada orang-orang di Korintus, menegaskan bahwa seandainya Kristus tidak bangkit, maka ada konsekuensi yang akan terjadi. Kemudian juga pada saat itu ada banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ajaran-ajaran di mana memutarbalikkan fakta kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-15. Matius 28 ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-15. Oke, saya akan bacakan buat kita semua. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan
dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ada pemberitaan-pemberitaan yang tidak nyata, ada pemberitaan-pemberitaan yang menyimpang dari kebenaran, bahwa ini penjaga-penjaga kubur Tuhan Yesus Kristus disogok oleh imam-imam supaya apa? Supaya mengatakan bahwa murid-muridnya mencuri Tuhan Yesus pada saat penjaga-penjaga ini tertidur. Nah, kemudian kasak-kusuk beritanya terdengar di mana-mana. Kemudian sebagian orang mempercayai bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Lalu apa kata Paulus di sini? Kita kembali ke 1 Korintus 15 ayat yang ke-12. Kata Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-13 dikatakan, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Kalau tidak percaya bahwa ada kebangkitan orang mati, orang-orang Korintus tidak percaya ada kebangkitan orang mati, maka di sini dikatakan bahwa kalau tidak percaya kebangkitan orang mati, maka Kristus pun juga tidak dibangkitkan. Nah, kalau tidak dibangkitkan, lalu apa yang akan terjadi? Di dalam pengakuan iman rasuli yang di warta ada itu, pengakuan iman rasuli itu dikatakan, aku percaya kepada Allah Bapa Tuhan kita yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, kemudian bangkit pada hari yang ketiga daripada orang mati, kemudian naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sampai sini, kalau misalnya tidak ada kebangkitan orang mati, kemudian Kristus mau datang dari surga, terus mau menghakimi siapa? Otomatis Tuhan Yesus kan tidak dibangkitkan kalau tidak ada kebangkitan orang mati. Nah, mau ngapain coba? Kalau misalnya Tuhan Yesus bangkit sendiri, kemudian tidak ada yang dihakimi. Kemudian selanjutnya pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Tapi kebangkitan daging biasanya ada bersama kata kebangkitan tubuh, ya. Jadi ada kebangkitan di sini, ada kebangkitan tubuh. Pada saatnya nanti Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Di sini dikatakan apa yang terjadi, yang akan terjadi seandainya Kristus tidak dibangkitkan. Seandainya Kristus benar-benar tidak dibangkitkan, yang akan terjadi adalah yang pertama, itu di ayatnya yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Kalau Kristus tidak bangkit, sia-sia pemberitaan para rasul, sia-sia para rasul pergi memberitakan Injil. Sementara inti dari pemberitaan para rasul adalah apa? Kematian Kristus, kemudian kebangkitan
berarti para rasul-rasul atau kita orang Kristen yang memberitakan akan kebenaran Tuhan, akan kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan, itu omong kosong, itu bohong. Kita berarti memberikan kebohongan kepada publik atau memberikan pembohongan publik. Ya saudara, katanya Tuhan Yesus bangkit, tapi enggak ada bangkit. Kita berbohong. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka pemberitaan para rasul adalah sia-sia. Kemudian yang kedua, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Kalau Kristus tidak bangkit, kita ini sebagai orang Kristen, semua yang kita lakukan itu adalah sia-sia. Kepercayaan kita kepada Yesus itu juga sia-sia. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, gak ada faedahnya, gak ada gunanya kita percaya kepada Yesus. Kalau Yesus itu tidak bangkit, lalu dia mati gak bangkit-bangkit kok. Terus di mana bukti keilahiannya? Gak ada. Sama dengan pembentuk-pembentuk agama yang lain yang mati dan tidak pernah bangkit kembali. Nah, tapi di sini Kristus bangkit pada hari yang ketiga. Jadi pemberitaan akan Kristus itu pada faktanya tidak bohong ya saudara. Kebenaran yang diberitakan oleh para rasul. Kemudian iman kita kepada Kristus juga tidak sia-sia kalau Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian yang ketiga yang akan terjadi seandainya Kristus tidak bangkit, apa yang akan terjadi? Seandainya Kristus tidak bangkit, kita masih hidup di dalam dosa. Di ayatnya yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Bukan hanya hidup di dalam dosa, saudara. Jika Kristus tidak bangkit, maka kita masih akan menjadi budak dosa. Bukan hanya hidup dalam dosa, tapi menjadi budak dosa. Budak, kita tahu ya, budak itu tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Budak yang berkuasa adalah tuannya. Nah, kalau kita diperbudak oleh dosa, maka tuan kita adalah dosa itu. Maka kita akan menuruti segala yang diperintahkan oleh dosa itu, oleh iblis, sehingga kita menuruti dan kita semakin berbuat dosa. Kita diperbudak oleh dosa. Karena Yesus tidak bangkit, berarti kita harus bertanggung jawab masing-masing atas dosa-dosa kita. Kalau Yesus tidak bangkit, kita harus bertanggung jawab atas dosa-dosa kita sendiri. Kita harus menebus dosa-dosa kita sendiri. Bisa atau tidak, saudara? Kita menebus dosa kita sendiri? Tentu tidak. Kita akan lihat di Roma 8 ayatnya yang ketiga. Roma 8 ayatnya yang ketiga. Dikatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Jadi kita untuk menebus diri kita sendiri dari dosa nggak bakalan mampu, saudara. Kalau Kristus tidak bangkit, kita semua habis, binasa semuanya. Nah, maka dari itu hukum Taurat juga tidak bisa menyelamatkan kita. Hukum Taurat tidak bisa menebus kita daripada dosa. Perbuatan kita tidak bisa menyelamatkan kita. Maka di sini dikatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, dilakukan oleh Allah. Kita tidak berdaya karena dosa-dosa kita. Hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan kita. Maka Allah melakukan bagi kita. Bagaimana caranya? Nah, caranya di dalam Roma 8 ayatnya yang ketiga b. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging,
yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi caranya Tuhan menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa ini, dengan cara mengutus anaknya, supaya anaknya ini menjadi daging, menjadi manusia yang menanggung dosa-dosa kita, sehingga olehnya kita diselamatkan. Karena tanpa penebusan dari Allah sendiri, yaitu melalui Kristus, kita semua tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Yang keempat atau yang terakhir, apa yang terjadi seandainya Kristus tidak bangkit? 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-18. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Seandainya Kristus tidak dibangkitkan atau tidak bangkit, tidak ada jaminan keselamatan bagi kita. Tidak ada jaminan kita mendapatkan hidup yang kekal. Orang yang mati di dalam Kristus, orang Kristen yang percaya kepada Kristus, kalau Kristus tidak bangkit, maka semuanya akan binasa, akan turun ke dalam maut. Karena apa? Upah dosa adalah maut. Kita menanggung dosa-dosa kita sendiri. Nah, upah dosa adalah maut. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka kita tidak ada jaminan hidup kekal. Nah, saudara, sampai di sini ada 4 konsekuensi seandainya Kristus tidak dibangkitkan. Kami minta untuk demosi kembali namanya. Yaitu yang pertama, apa tadi? Pemberitaan para rasul sia-sia. Kemudian yang kedua, ya, kepercayaan kita juga sia-sia. Yang ketiga, kita masih hidup di dalam dosa. Kemudian yang keempat, jika seandainya Kristus tidak bangkit, maka kita tidak akan memperoleh keselamatan, atau kita semua akan binasa oleh dosa-dosa kita. Ini seandainya ya, seandainya Kristus tidak bangkit. Kalau seandainya itu berarti tidak terjadi ya. Ada lagu yang mengatakan gini, Andre, aku jadi orang kaya. Itu jadi orang kaya nggak ya? Dia sebenarnya sudah kaya atau belum? Belum, maka dia Andre. Ini Andre, Kristus tidak bangkit. Tapi nyatanya Kristus adalah Kristus yang bangkit. Kristus adalah Allah yang hidup, Allah yang mengalahkan maut, sehingga kita di dalam Kristus ada pengharapan, ada hidup yang kekal di dalam Kristus. Mari kita tutup dengan satu pujian. Yesus, Allah segala
Karena